Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, senang menjumpai Bapak Saudara semua. Saya berharap Bapak Saudara dalam keadaan sehat, ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, dan seluruh keluarga besar GB Amsterdam ada dalam anugerah, kelimpahan, dan keberkatan daripada Allah. Sesi sebelumnya saya telah menjelaskan kepada Bapak Saudara tentang sukacita besar. Ya, kalau kemarin saya menjelaskan dalam bahasa Yunaninya, sukacita besar itu adalah karas megales. Karas atau kara itu artinya Bapak Saudara sukacita, dan megales ya sesuatu yang sangat besar. Ya, contohnya mega, mega atau lawannya itu misalkan mini. Ya, makanya kalau kita di Pontianak ada nama pusat perbelanjaannya Mega Mall. Jadi mega itu yang mall yang besar seperti itu. Jadi sesi sebelumnya murid-muridnya mengalami sukacita yang besar ketika Yesus memberkati mereka dengan ungkapan, dengan kata-kata, dengan Bapak Saudara dorongan. Jadi menerima berkat itu bukan materi, tapi sebuah spirit yang Yesus sampaikan kepada mereka, sehingga ketika mereka ditinggalkan oleh Yesus naik ke surga, mereka gak seperti sebelumnya saya katakan ambyar, seperti ketika fannya Didik Kempot ini meninggal, maka fannya mengalami ambyar. Ya Bapak Saudara, sedih, galau, dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak. Mereka justru mengalami sukacita besar karena ada janji yang sedang Yesus genapkan di dalam kehidupan mereka. Bapak Saudara melihat di dalam Yohanes pasal 13, pasal 14, pasal 16, di sana dijelaskan bahwa Yesus menjanjikan seorang penghibur, bahwa mereka tidak menjadi yatim piatu, tetapi ada penolong yang lain. Jadi Bapak Saudara, itulah mereka ingat hal itu sehingga mereka tidak mengalami muram, sedih, dan lain sebagainya. Tetapi mereka semakin yakin karena Kristus juga telah menang atas maut. Bahkan Bapak Saudara, untuk hari ini saya memberi tema adalah menanti penggenapan janji Tuhan. Jadi bahwa roh penghibur, roh penolong itu sudah dijanjikan oleh Bapa, dan Kristus Yesus telah menyampaikan. Tetapi mereka harus menanti bahwa janji itu tidak otomatis lalu mereka terima dengan langsung. Bapak Saudara boleh lihat di dalam Roma pasal yang Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, pada suatu hari ketika makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Ini perkataan Yesus, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi inilah yang dinantikan oleh para murid-murid. Jadi saya tadi memberikan menanti janji Bapa adalah janji tentang turunnya Roh Kudus, atau Bapak Saudara perhatikan di pasal 2 adalah peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus kepada para rasul-rasul, para murid Tuhan. Jadi mereka menantikan janji Bapa dengan mereka, Bapak Saudara, ada di Yerusalem. Mereka berdoa untuk mereka menerima Roh Kudus. Kristus telah naik, tetapi Allah menjanjikan penghibur, penolong yang lain. Bagian ini yang ingin saya sampaikan, bagaimana
seharusnya yang kita lakukan ketika kita sedang menanti janji Bapa. Ketika saya tahu bahwa istri saya telah hamil, dan ketika menurut Bapak Saudara proses bahwa seorang perempuan mengandung, dia akan melahirkan 9 bulan 10 hari, maka Bapak Saudara, saya sebagai suami dan calon ayah, saya mempersiapkan diri. Ya, saya membawa istri saya untuk rutin pergi ke dokter kandungan. Tujuannya apa, Saudara? Supaya anak saya tetap terjaga, supaya nanti ketika lahir anak saya dalam keadaan baik dan tidak mengalami hal-hal yang buruk. Dipersiapkan ketika saya menanti kehadiran anak saya yang pertama. Jadi Bapak Saudara, memang anak saya akan lahir, tetapi ketika mungkin kami ceroboh, kami tidak pernah check up dan membiarkan, maka ketika ada sesuatu terjadi atas istri dan anak saya, maka kami tidak mengetahuinya. Nah, demikian juga Bapak Saudara, untuk menanti hal yang demikian, murid-murid juga harus melakukan sesuatu. Ada persiapan-persiapan yang harus mereka lakukan, bukan asal orang berkata mengalir saja. Tidak, ada action, ada tindakan. Ya, bagaimana Bapak Saudara yang dilakukan, langkah apa yang dilakukan oleh para murid-muridnya untuk menanti janji Bapa, yaitu tentang Roh Kudus. Yang pertama, Bapak Saudara, mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya bacakan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi ketika menantikan janji Bapa, Bapak Saudara, yang pertama yang dilakukan oleh mereka adalah di sini dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Jadi Bapak Saudara, yang pertama yang harus dilakukan selanjutnya di ayat 13 adalah, yang pertama adalah jangan jauh dari komunitas, Bapak Saudara. Jadi jangan jauh dari komunitas. Mengapa saya menjelaskan bahwa dalam konteks ini mereka tidak jauh dari komunitas atau mereka bertekun dalam komunitas? Bapak Saudara perhatikan ya, ayat yang kedua 13-nya, setelah mereka tiba di kota itu, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas. Perhatikan Bapak Saudara, ketika Yesus ditangkap dan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kemana mereka? Mereka tercerai-berai, mereka hilang dari pada komunitas. Ya, jadi mereka tahu Allah menjanjikan banyak hal di dalam diri Yesus, tetapi mereka karena keadaan yang membuat mereka goyah, mereka tinggalkan komunitas. Hanya perempuan-perempuan yang datang minyaki rencana jenazah Yesus, Bapak Saudara. Jadi yang pertama di sini dikatakan mereka balik lagi ke Yerusalem. Bapak Saudara, tradisi orang Yahudi, Yerusalem menjadi sentral untuk mereka memuji dan meninggikan nama Tuhan. Jadi Bapak Saudara, ketika Bapak Saudara nantikan janji Bapa, Bapak Saudara jangan jauh dari komunitas. Hari-hari ini memang hari yang sulit, Bapak Saudara. Jika Bapak Saudara tidak tekun, mungkin Bapak Saudara untuk nonton online dan lain sebagainya, Bapak Saudara kemudian tidak meningkatkan intensitas membaca Alkitab dan berdoa, maka untuk kita bertahan hidup secara spiritual itu bukan hal yang mudah, sangat sukar.
komunitas kita hari-hari ini bukan offline, kita bisa bertemu tatap muka, tidak, tetapi hari-hari ini kita bisa berjumpa dalam era yang baru juga buat saya sebagai hak gembala juga, Bapak Saudara. Kita online seperti ini. Oleh sebab itu saya sebagai gembala menyampaikan renungan itu sebagai alat penggembalaan untuk Bapak Saudara bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ditegur, diingatkan, dan diteguhkan. Bapak Saudara, yang pertama adalah ketika kita menanti janji Bapa, jangan jauh dari komunitas. Di sana dikatakan ada Thomas yang tidak percaya ada di sana, ada Simon Petrus juga ada di sana, dan ada yang lainnya. Rasul-rasul ada dalam komunitas. Saya berharap Bapak Saudara jangan jauh dari komunitas. Kalau kita ada pertemuan-pertemuan dalam online, mari kita ikut, Bapak Saudara. Atau kalau ada acara-acara atau saya menyampaikan dalam renungan ini, Bapak Saudara, mari bergabung bersama-sama. Yang pertama, Bapak Saudara, untuk kita menanti janji Bapa adalah jangan jauh dari komunitas. Yang kedua, Bapak Saudara, di sana dikatakan ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Mereka semua bertekun. Jadi ketika kita menantikan janji Bapa, kita tidak hanya mempersiapkan ketika kita ada di awal atau ketika kita ada di tengah, tetapi dari awal sampai akhir kita harus bertekun. Kata bertekun, Bapak Saudara, saya meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga ketika kita sering mendengar berkata kita bisa karena biasa, itu menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi watak. Bapak Saudara, saya berharap Bapak Saudara, ketika kita sedang menantikan janji Tuhan, mari kita bertekun di dalam kebenaran Allah dan kita menjalin hubungan yang erat dengan Kristus. Bapak Saudara, mari kita bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi memang di kisah para rasul ini adalah sangat menekankan tentang komunitas, Bapak Saudara, tentang kebersamaan. Jadi Bapak Saudara bertekun dalam sehati, dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi Bapak Saudara, mari kita bertekun, ya, menantikan janji Bapa. Saya berharap saudara akan dikuatkan, dimampukan. Jadi dua bagian dari bagian ini, Bapak Saudara, menanti janji Bapa. Yang pertama adalah jangan tinggalkan komunitas, dan yang kedua adalah di sana dikatakan tetap bertekun. Saya ingin menyampaikan sekali lagi, bertekun. Dan di tengah COVID-19 ini, Bapak Saudara, mungkin kita merasa capek, misalkan standar operation kita pergi misalkan keluar, Bapak Saudara, standar kesehatan, pakai masker dan lain sebagainya. Tetapi ketika mungkin kita menganggap remeh, Bapak Saudara, di tengah kerumunan yang banyak kita melepas masker, kita tidak tahu orang-orang yang ada di samping, di sekeliling kita, apakah mereka semuanya steril. Jika tidak, Bapak Saudara, ketika kita lalai, maka sesuatu yang buruk sedang terjadi. Oleh sebab itu, di tengah pandemi seperti ini juga kita tetap tekun menjaga kesehatan kita, tekun tetap memakai masker, Bapak Saudara, cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi saya berharap Bapak Saudara tetap terus menantikan janji Tuhan, jangan jauh dari komunitas, dan yang kedua tetap bertekun. Naikkan doa-doamu. Jikalau hari-hari ini mesbah doa kita kurang bagus, mari perbaiki, Bapak Saudara. Mari hari-hari yang sulit ini kita harus membangun spiritual kita untuk menjadi lebih baik lagi. Saya berharap saudara siap untuk menerima janji Bapa. Mari jangan jauh dari komunitas dan kita tetap
terus bertekun. Kiranya Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus memampukan kita semua. Tuhan memberkati.